mengumpulkan kita kembali di tempat ini. Mari kita datang kepada Tuhan. Bapa yang baik, kami ucap syukur Tuhan padamu, sebab Engkau begitu baik ya Tuhan, memelihara hidup kami, memberikan kasih-Mu, cinta-Mu yang luar biasa dalam hidup kami, mengisi hari-hari kami dengan penuh sukacita, berganti duka cita, tapi kami tetap boleh melewatinya karena Engkau ya Tuhan yang memberikan kami kekuatan, berikan kami ya Tuhan kelepasan. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan Yesus, ini kami anak-anak-Mu datang ke hadirat-Mu ya Tuhan, bersatu hati hendak memuji memuliakan nama-Mu. Biarlah setiap puji-pujian kami ya Tuhan, itu yang menjadi dupa yang harum bagi kemuliaan nama Tuhan. Persembahan kami untuk memuliakan nama Tuhan, urapi kami semua ya Tuhan. Haleluya, pujilah nama-Mu, kami sembah Engkau ya Tuhan. Ku tetap cinta. Oh, haleluya. Ku tetap cinta. Ku tetap cinta. Walau badai datang menyembah, ku tetap cinta.
katakan sekali lagi, tetap cinta. Ku tetap cinta. Haleluya. Ku tetap cinta. Walau taufan datang menerpa, ku tetap cinta. Ku tetap setia. Ku tetap setia. Walau taufan datang menerpa, ku tetap setia. Mari menghitung kebaikan Tuhan di hidup kita. Katakan. Terlalu banyak yang Tuhan tak beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki.
sebagai persembahan kami. Tubuh kami serahkan ke dalam tangan kuat kuasa. Dan kami percaya ya Tuhan, urapan-Mu itu pada hari ini, biarlah itu hadir di setiap hati dan pikiran kami, hingga kami boleh menjadi orang yang baru, yang sempurna seturut kehendak Bapa. Tuhan Yesus, banyak dosa dan kesalahan kami, tetapi Engkau tidak pernah menghitung setiap dosa dan kesalahan kami. Engkau tetap setia mencintai kami, mengasihi kami, tanpa memandang bentuk dan rupa kami, tanpa memandang setiap kesalahan dan pelanggaran kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus atas kesempatan yang Kau berikan. Oh Tuhan Yesus, ini anak-anak-Mu datang ke hadapan-Mu, memuji memuliakan nama-Mu, yang kami percaya seruan puji-pujian kami boleh sampai di hadapan Tuhan. Terima kasih atas kesempatan ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih, segala sembah puji kami hanya bagi-Mu, Allah yang mulia, Allah yang kudus, Allah yang layak ditinggikan. Dari awal pertengahan hingga akhir puji-pujian kami, beribadah kami serahkan hanya di dalam tangan kuat kuasa-Mu. Dan kami siap ya Tuhan memuji memuliakan nama-Mu, dan kami siap untuk bersuka cita hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Segala kemuliaan hanya bagi Allah yang Maha Tinggi. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Amin. Terima kasih pada Tuhan. Saatnya kita memberikan pujian sukacita. Setiap yang bersukacita boleh tunjuk tangan. Nah, haleluya. Ada sukacita? Amin. Tetap ada sukacita. Dalam suka, dalam duka tetap sukacita. Haleluya. Angkat tangan. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga,
semangat. Kita puji kembali Tuhan kita dengan lagu Sing Sugi. Sing Sugi, bingung pikirin. Tapi anak Tuhan Yesus tetap ada sukacita. Amin. Tetap kita terpaut kepada Tuhan, mari gandul Tuhan Yesus selalu sampai selama-lamanya. Gandul Yesus. Gandul Gusti, gandul
Gusti, gandul Gusti. Saben dina rina wengi gandul Gusti. Kula amung percaya ora bakal cilaka, nanging urip mulya salaminya. Hatiku rasa tenang, hatiku saya senang. Saben dina kula gandul Gusti. Saben dina kula gandul Gusti. Saben dina kula gandul Gusti. Haleluya, tetap gandul Gusti. Kapanpun sampai akhir kita kembali pada Tuhan, tetap gandul setia. Saatnya kita mempersembahkan persembahan kita. Saya mohon Ibu Pardi membawa doa persembahan. Monggo Bu. Amin. Saatnya kita mempersembahkan persembahan kita. Kita nyanyikan kembali gandul Gusti. Gandul Gusti, gandul Gusti, gandul Gusti. Saben dina rina wengi gandul Gusti. Gandul Gusti, gandul Gusti, gandul Gusti. Saben dina rina wengi gandul Gusti. Kula amung percaya, kula amung percaya ora bakal cilaka, nanging urip mulya salaminya. Hatiku rasa tenang, hatiku saya senang. Saben dina kula gandul Gusti. Gandul Gusti, gandul Gusti. Saben dina rina wengi gandul Gusti. Gandul Gusti, gandul Gusti, gandul Gusti. Saben dina rina wengi gandul Gusti. Kula amung percaya ora bakal cilaka, nanging
hari kami ingin berpegangan kepada Tuhan. Sebab Engkau Allah yang kuasa. Sebab Engkau Allah yang hebat. Sebab Engkau Allah yang baik. Penuh cinta, penuh kasih. Oh Tuhan Yesus, kami hanya berharap kepada-Mu. Firman-Mu itulah yang menguatkan kami. Dan biarlah Firman-Mu itu yang menguatkan kami. Jadilah firman-Mu yang mengatakan segala kebaikan dalam kehidupan kami. Oh ya Tuhan Yesus, firman-Mu ya dan amin. Dan kami meyakini itu sebab Engkau Allah kami. Oh ya Tuhan Yesus, jadilah pada kami seperti firman-Mu. Padaku menurut firman-Mu, dalam kehendak-Mu ku serahkan hidupku. Kau yang maha tahu dalamnya hatiku, segenap jiwaku merindukanmu. Tinggikan namamu mengatasi bumi, sebab kasih setiamu sampai ke langit. Tinggikan namamu, Tuhanku yang baik. Kemuliaan-Mu nyata di hidupku. Saya undang jemaat berdiri. Mari kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Oh. Jadilah padaku menurut firman-Mu, amin. Dalam kehendak-Mu ku serahkan hidupku. Kau yang maha tahu dalamnya hatiku, segenap jiwaku merindukanmu. Katakan demikian. Ku tinggikan namamu mengatasi bumi, sebab kasih setiamu sampai ke langit. Ku tinggikan namamu, Tuhanku yang baik. Kemuliaan-Mu nyata di hidupku. Amini lagu ini. Jadilah pada kami ya Tuhan seperti firman-Mu. Jadilah padaku menurut firman-Mu, dalam kehendak-Mu ku serahkan hidupku. Kau yang maha tahu dalamnya hatiku, segenap jiwaku merindukanmu. Katakan tinggikan. Tinggikan namamu mengatasi bumi, sebab kasih setiamu. Haleluya. Ku tinggikan namamu, Tuhanku yang baik. Kemuliaan-Mu nyata di hidupku. Tinggikan namamu. Kami tinggikan namamu ya Tuhan. Kami ingin duduk diam dan akan menerima firman-Mu. Jadi anak-anak yang taat seturut kehendak-Mu. Saat ini kami nantikan curahan lawatan-Mu akan hidup kami. Haleluya. Ku tinggikan namamu mengatasi bumi, sebab kasih setiamu. Dan tempat kami berserahkan
kita sudah memuji Tuhan dan kita siap untuk mendengar firman Tuhan. Firman Tuhan akan berbicara tentang hal doa. Ini memang secara per ayat saya ajarkan dalam kebaktian doa hari Rabu. Tapi ini secara sebentar jelas saja memberikan pelajaran kepada kita bagaimana harus berdoa. Kenapa mesti berdoa? Karena Tuhan tidak dapat dilihat. Untuk itu hidup kita bukan karena melihat, tetapi karena percaya, karena iman. Kita tahu langit dan bumi diciptakan oleh Allah sendiri, bukan untuk Allah sendiri, tetapi juga untuk kepentingan manusia. Tentu Allah menghendaki manusia tetap percaya, tetap beriman kepada Tuhan, tidak boleh goyah. Sebagaimana puji-pujian, aku setia kepada Tuhan. Untuk itu, karena Tuhan tidak bisa dilihat, tentu saja menciptakan langit dan bumi dengan segala isinya. Apa kita melihat, apa manusia bisa menciptakan langit dan bumi dengan segala isinya? Tidak ada satu manusia yang mampu. Walaupun manusia sekarang menuntut kepintaran, kepandaian, membuat rumah gedong-gedong, membuat mobil, membuat sepeda motor, tapi hanya terbatas itu. Kalau rusak sudah tidak bisa apa-apa. Itu pengetahuan. Jadi Allah yang menciptakan manusia sebenarnya inginnya menciptakan sesuatu, tetapi terbatas. Begitu juga manusia. Seringkali ingin hidup enak, hidup senang, dipuji, dihargai, dihormati. Begitu juga Allah. Ingin dipuji, ingin dihormati, dimuliakan. Tetapi Allah sama manusia pintar mana, kuat mana, bisa mana. Manusia tetap berdoa, minta. Tapi permintaan manusia tetap terbatas. Walaupun terbatas, memenuhi kebutuhan manusia. Baik mau kebutuhan di dunia, bahkan di surga. Manusia seperti saya menyampaikan ini supaya diberkati secara di dunia, di surga. Tapi kalau orang tidak pernah mengenal Yesus, ya dia bisa cuma menciptakan atau membuat sesuatu yang kepentingan di dunia, di surga tidak bisa. Siapa yang bisa membahas surga? Siapa yang bisa hidup di surga? Ya cuma Tuhan. Walaupun Tuhan mati hidup kembali. Dan dia dikatakan datang dari surga akan kembali ke surga. Dan akan datang kembali. Untuk menjemput manusia masuk surga dan tinggal di sana. Itu iman dan percaya. Maka firman itu tentang doa. Doa itu artinya hidup karena percaya. Tapi terbatas. Tapi kalau manusia sebenarnya juga ingin, contoh Adam dan Hawa ingin seperti Allah. Bisa ini, bisa itu, bisa melakukan ini. Tapi terbatas. Tetap tunduk, tetap taat. Maka Tuhan mengatakan, kalau murid-murid, siapa yang terbesar di surga? Siapa? Kamu tidak bertobat. Kamu harus menjadi seperti anak kecil ini. Karena anak kecil itu berharap sama bapak ibu. Itu tetangga-tetangga punya anak. Tapi kalau sama saya, acuh tak acuh. Tapi kalau sama tuh orang tuanya sendiri, oke. Tertawa-tertawa, ngomong-ngomong. Coba. Begitu juga kita sama manusia, sama Tuhan. Ada yang acuh tak acuh. Ada yang siap. Dalam kesukaran kesulitan, pokok Tuhan. Seperti pujian tadi. Dalam tantangan rintangan, tetap Tuhan. Mati tetap Tuhan. Karena kalau mati hidup kembali. Untuk itu ada kepercayaan-kepercayaan yang merawat kuburan. Tapi kuburan itu tidak bisa apa-apa. Nanti tunggu Tuhan Yesus datang baru hidup kembali.
Walaupun sekarang seperti Elia terangkat hidup-hidup. Tentang iman, seperti Elia, Israel dapat hukuman Tuhan 3 tahun, 5 tahun. Israel. Tapi Elia waktu itu dipelihara oleh burung-burung. Waktu burung tidak mengirim, apa Tuhan diam? Apa bisa tidak Tuhan ngirim? Terus saja bisa, tetapi Elia, pergi kamu ke janda Sarfat. Kenapa diperintah ke sana? Tunduk, taat. Ini orang tunduk, orang taat diperintah, ya mati. Ayo pergi ke janda Sarfat. Setelah janda Sarfat datang, apa yang dia katakan? Aku minta roti, kecil-kecil. Hah? Roti, tepungku tinggal sedikit. Hari ini habis. Mana aku bisa memberi? Aku memberi habis, memberi mati. Sarfat juga diuji. Elia juga diuji. Sudah, beri aku minum. Ya akhirnya apa? Beri aku makan. Diberi. Setiap hari tepung datang. Cukup untuk 1 hari. Setiap hari datang. Cukup. Untuk apa? Belajar walaupun percaya perlu ketaatan. Nah cuma percaya saja, tidak taat, mati. Untuk itulah hal doa. Seperti Yusuf juga. Sudah mimpi. Tapi apa yang jadi? Malah dibenci sama saudara-saudaranya. Malah dijual ke orang. Dan itu masa dicari fitnah. Masuk penjara. Baru setelah dari penjara, Firaun mimpi. Ada lembu-lembu, gemuk-gemuk dan kurus-kurus. Diterjemahkan oleh Yusuf. Dari situ Yusuf memelihara saudara-saudaranya. Itu iman. Itu doa. Untuk itu kalau anak Tuhan berdoa, itu menghadap Tuhan. Bukan pakai akal, pikiran. Tidak bisa. Coba perjalanan bangsa Israel selama 40 tahun. Dipelihara oleh Hana, mana? Apa sangu tepung? Apa sangu roti? Apa sangu ikan? Enggak. Ribuan orang dipelihara oleh Allah selama 40 tahun. Sing ngeyel-ngeyel, sing ora percaya, akhirnya menderita, mati di tengah perjalanan. Pokoknya tidak percaya mati, tidak melakukan, tidak taat, mati. Seperti Elia, pergi ke Candi Sarfat. Apa tidak bisa burung-burung ngirim uang, mengirim makanan terus? Bisa. Contoh, siapa yang menciptakan matahari, bulan dan bintang? Apa manusia bisa? Sebenarnya manusia ingin itu. Saya dengar di Amerika dulu datang ke bulan, tapi di sana tidak ada tanaman katanya. Jadi kalau ikut Tuhan itu ya taat, ya percaya, ya taat, ya percaya, ya taat, ya percaya, ya taat, ya percaya. Itu pelajaran. Saya sebagai manusia sudah tua. Saya bisa khotbah ini karena Tuhan saja, berkat Tuhan. Saya juga mengeluh, sudah tua, bisa. Harus bisa. Seolah Tuhan menasihati. Coba kalau kamu di bengkel terus, apa masih hidup sampai sekarang? Kamu pelayanan, walaupun tidak ada apa-apa, pelayanan, kamu mengakan. Walaupun manusia bisa bikin obat-obatan segala macam penyakit, tapi soal mati, soal tua, tidak bisa diatasi. Kenapa? Itu terbatas. Karena apa? Dosa Adam. Kalau Adam itu, kalau nurut, tidak terus itu. Malaikat-malaikat yang tidak nurut, ditendang, keluar. Yang nurut, tetap ada di Firdaus. Itu iman. Itu percaya, itu doa. Untuk itu anak Tuhan kadang-kadang berdoa kok tidak dijawab-jawab. Bilang doanya keliru. Hanya untuk kepentingan pribadi di dunia. Bukan untuk kepentingan di surga. Itu. Saya sendiri bukan hidup untuk di dunia itu. Di surga.
Tuhan bilang, kamu apa mau hidup di dunia terus? Enggak Tuhan. Nah iya, ya terima saja seperti Ayub. Walaupun diterjang angin anaknya dan rebondonya dirampas, walaupun sudah tua, penyakit dari batuk kepala sampai, dia masih hidup. Itu iman, itu doa. Untuk itu saya tadi mengatakan tentang doa. Itu saya ajarkan secara mendalam pada hari Rabu. Karena apa? Supaya bergantung, berharap, bukan berharap kantongnya sendiri. Maaf ini, kalau saya berharap kantong itu kempes. Kalau berharap sama uangnya habis. Kalau berharap sama Tuhan tidak pernah. Kalau habis Tuhan seperti Elia, pergi ke janda Sarfat. Janda Sarfat sambat juga. Oh, tinggal 1 hari mana saya bisa makan. Pak, aku disuruh oleh Allah ke sini. Ya udah kalau gitu, nurut. Ya makan terus. Dari mana tepung itu? Pemberian. Israel selama 40 tahun diberi makan. Sing ngomel-ngomel berhenti di tengah perjalanan. Saya sebagai orang tua itu pengalaman. Pengalaman menderita, pengalaman tidak punya apa-apa, pengalaman ini dan itu. Sampai tanah ini tak gali, tidak ada tanaman apa-apa. Tak gali berbulan-bulan. Saya jaga nih masa tua saya. Untuk itu kalau orang berharap, bila saya ini punya apa? Kalau Tuhan punya segalanya, bisa menciptakan matahari, bulan, dan bintang, saya apa bisa? Saya bitanya minta iya kalau diberi. Kalau tidak diberi, bahkan tidak punya rumah, tidak punya kerjaan, tidak punya titel, tidak punya ijazah, apa? Sekarang saya hidup karena percaya. Dan doa. Sebelum ke pasar, doa. Sebelum minta, doa. Sebelum mencari, berdoa. Ini panjang lebar. Sebenarnya saya karena sudah tua. Ini saja saya sebenarnya mau pamitan. Tapi Tuhan bilang, pamitan sama siapa? Ya sama jemaat. Jemaat bisa apa? Pamitan ini sama Tuhan. Kalau masih bisa ya lakukan, kalau enggak ya udah. Berarti kamu berhenti. Tapi berhenti tak beri tempat. Kalau kamu kerja buat Tuhan sampai mati, sampai tua, sampai tanggung jawabku. Kalau kamu nurut aku yang bertanggung jawab. Tapi kalau kamu tidak nurut, ya tanggung jawabmu sendiri. Atau siapa yang bisa tanggung jawab terhadap kamu? Ya Tuhan. Lah iya, kalau gitu gandul sama Tuhan. Seperti pujian tadi. Cari Tuhan. Gandul Gusti. Kita nyari dulu, gandul Gusti. Mari kita bangkit berdiri. Gandul Gusti, pulang geng gandul Gusti.
menggandol kula piyambak mboten saged. Menggandol Gusti niku sing saged. Sapa sing gandol Gusti ora bakal kekurangan. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Haleluya. Semua hidup dalam kelimpahan. Silakan duduk kembali. Ya, kita baca saja Matius pasal 5. Matius pasal 6. Ayat yang ke-8 mulai hal berdoa. Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-8. Demikianlah firman Tuhan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan. Mulai ayat 5, maaf. Mulai ayat yang ke-5, saya ulangi, hal berdoa. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucap. Ya, jangan berdoa seperti orang munafik. Terus. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Ayat yang ke-6, tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang di tempat tersembunyi. Bapakmu di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalaskannya kepadamu. Bapak melihat yang tersembunyi. Kalau saudara doa sembunyi-sembunyi, itu bukan berarti Allah tidak melihat. Allah menyaksikan sendiri dan mengetahui bahwa saudara sedang berdoa atau sedang percaya atas pertolongan Bapa. Kita punya Bapa yang baik. Jangan khawatir. Bapa kita baik untuk selama-lamanya. Terus. Ayat yang ke-7, lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Berdoa tapi tidak percaya bahwa Allah ada, bahwa Allah sanggup menolong, bahwa Allah sanggup memberkati, bahwa Allah sanggup menguatkan, menghiburkan, bahwa Allah sanggup menyembuhkan penyakitnya, bahkan Allah sanggup memberi umur panjang. Itu diimani, dipercaya, dan pasti terjadi. Seperti murid-murid waktu ditanya, beri dia makan. Lo mana roti dari mana, toko mana jual roti segitu banyak untuk menjamin. Mana yang ada apa, 5 ketul roti itu. Mana itu bawa saya. Didoakan mencakup 5.000 orang, ribuan orang, dan akhirnya lebih 12 keranjang. Karena 5 ketul roti, Allah sanggup mengembangkan. Begitu juga rumah tangga saudara dikembangkan, diberkati oleh Tuhan. Ya, terus. Ayat yang ke-8, jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu meminta kepadanya. Allah sebenarnya tahu seperti apa yang dibutuhkan Elia. Tahu kalau airnya sudah habis, tahu kalau burung sudah tidak ngirim tapi diberhenti. Sebenarnya itu juga permainan iman, kepercayaan. Elia diuji oleh Tuhan. Kalau ada ujian iman, percaya saja pasti Tuhan akan buka jalan, pasti Tuhan memberkati. Terus, karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Ya, di sini kalau berdoa, jadi jangan kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu meminta. Allah itu tahu. Sebelum mengucapkan sudah tahu, oh kau butuh ini, butuh itu, butuh ini. Seperti saudara dengan anak saudara yang masih kecil. Kalau oh ini jaluk ngombe, minta minum. Oh ini minta makan, ini lapar. Oh ini minta, tahu. Pantas diberikan atau tidak mesti yang diperlukan saat itu juga. Kalau punya anak masih kecil, masa dikasih ikan? Ya tidak. Ya diberi roti yang lunak. Apa kalau anak masih kecil dikasih sambal yang pedas sekali? Ya enggak. Jadi kalau baru percaya sama Tuhan, ya nerima. Kamu masih kecil. Sehingga murid-murid pernah, siapa yang terlebih besar? Jawab Tuhan, bertobatlah kamu. Kalau tidak bertobat seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk surga. Seperti saudara, masa anak kecil suruh ke pasar? Tidak kan? Suruh nunggu pemberian. Wah ini minta minum, wah ini kencing, ini perlu ganti pakaian. Itu diatur. Saudara jangan berusaha ngatur hidupmu, makananmu, kebutuhanmu. Kalau ngatur kebutuhan hidup itu tidak tepat. Sehingga kalau maaf ini, kalau ada orang bilang, Pak John, stop. Belum saatnya. Itu tinggal imannya, tinggal kepercayaannya, tinggal doanya. Kalau memang jerih lelah payah, sudah di ladang Tuhan, bertahun-tahun berdoa, ya Tuhan tahu. Kata Tuhan, apa yang kamu tabur itu kamu tuai. Masa kalau nabur padi, jagung. Nabur kelapa nunggu bertahun-tahun, setelah berbuah bertahun-tahun terus ganti kelapa, terus ada saja kelapa. Kehidupan manusia itu diatur, ada yang ngatur, sing ngatur itu Tuhan. Nek saudara berdoa yang penting haleluya Tuhan, ya aku tahu kebutuhanmu, aku tahu masalahmu, aku tahu persoalanmu, aku tahu rintanganmu. Seperti anak kecil. Maka murid-murid waktu siapa yang terbesar bertobat kamu. Kamu tidak seperti anak kecil ini, jangan harap kamu. Apa tahu-tahu jadi anak Tuhan seminggu njaluk truk, njaluk mobil, njaluk sepeda motor, njaluk uang, nanti dulu. Seperti saya, ya merangkak-rangkak, menderita, sengsara. Kalau sengsara tetap, ya Tuhan, saya tahu Tuhan memelihara. Seperti Ayub, aku lahir telanjang, pulang juga telanjang, amin. Aku minta yang dikasih yang baik, sekarang yang jelek, ya enggak apa-apa, amin. Diberi kepercayaan permintaan Ayub. Itu karena diatur. Saudara pandang ngatur anak, apa saya ini juga tidak diatur? Oh diatur. Nek saya maunya manja. Kalau saudara anak saya, aku minta ikan, aku minta, ya nanti dulu ya, nanti dulu ya, diatur.
kalau memang kehidupannya untuk Tuhan, Tuhan akan memberikan segala kelimpahan, bahkan berlebih-lebihan seperti Ayub. Tapi kalau ndaknya maafkan dulu. Sedang Elia saja, burung-burung berhenti, pergi kamu ke janda Sarfat. Nggih Tuhan. Akhirnya Elia mati terangkat hidup-hidup. Saya tidak seperti Ayub, tidak seperti Yusuf, seperti Elia. Masih jauh. Untuk itu jangan memaksa Tuhan. Waktu 5.000 orang makan minum habis, siapa yang memberitahu? Tuhan. Untuk itu berdoa itu penting, menyembah itu penting, mengucap syukur itu penting, melayani Tuhan itu penting, memuji Tuhan itu penting. Tuhan tinggal melihat. Masa Tuhan bikin matahari tidak bisa bikin kebutuhan saudara, masalah saudara, persoalan saudara, rintangan saudara. Tapi dilihat Tuhan. Nek tiba nangis, Tuhan aku menderita. Tiba lagi, Tuhan aku menderita. Bareng wis gede, wis kuat imannya, sudah bisa diperintah, sudah bisa melakukan ini. Aku memberi kamu lebih dari kekuatanmu. Aku memberi umur panjang, aku memberi makan minum, aku memberikan uangmu berlimpah-limpah. Saya tahu ada anak Tuhan di sini di bank, bawa uang mungkin ratusan juta, tapi saya diem aja. Untuk itu Tuhan itu Bapak tahu seperti anak karo Bapak. We butuh maem, butuh minum, butuh digendong, butuh topang. Itu Tuhan tahu. Kita pekerjaannya jangan ngatur Tuhan, diatur oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Kita cuma bondo iso kerja, iso minta aku roti. Seperti murid-murid, ribuan orang, di mana beli roti? Apa yang ada? Ada anak kecil bawa roti, 5 ketul, bawa ke sini. Di tangan Tuhan, barang yang kecil bisa menjadi besar, bisa menjadi kelimpahan. Di tangan Tuhan. Untuk itu yang penting Tuhan berkati aku. Tolong aku. Aku tidak bisa apa-apa. Itu yang Tuhan inginkan. Jadi nurut, jadi taat, jadi berdoa, jadi berharap, bersandar. Ini termasuk saya sendiri sebagai hamba Tuhan. Enggak boleh sombong. Enggak boleh aku bisa, aku tahu, aku ngerti. No. Untuk itu Bapak di surga itu seperti Tuhan bilang, kalau anak-anak seperti ini yang punya surga, karena apa? Minta minum cuma minum, wes guyu-guyu, tertawa-tertawa. Sehingga pujian tadi saya gendeng-gendeng, hebat. Tuhan tahu, ikut Tuhan, bergantung kepada, berharap sama Tuhan, tidak akan pernah berhenti. Untuk itu sekarang siapa yang mengalami kesulitan seperti Ayub, seperti Yusuf, oleh saudara-saudaranya, enggak perlu benci, bahkan mengasihi. Kamu memang mereka-rekaku yang jahat, tapi mereka-reka yang baik. Ruth sama Naomi, aku tidak mungkin punya anak lagi. Kamu pulanglah seperti Orpa ke Allahmu, kepada orang tuamu. Tidak, aku mau ikut kau makan, tidak makan
Kalau kamu tidak makan, aku tidak makan. Kalau kamu mati, aku mati. Kalau aku terhina, aku terhina. Allahmu juga Allahku. Walaupun kata-kata pertama, aku tidak mungkin punya anak, Obed jadi suaminya orang kaya. Hidup serba kecukupan, berkelimpahan sampai melahirkan Daud anak cucunya. Raja Israel yang terkenal. Jadi ikut Tuhan itu tidak perlu takut, tidak perlu cemas, tidak perlu gentar. Tapi jangan sama Tuhan debat. Jadilah anak kecil. Setia, tekun, taat, rendah hati, seperti anak kecil menghadap Bapa di surga. Saya tahu, itu pasti akan mendapatkan pertolongan. Di masa tua akan hidup dalam kelimpahan. Tidak akan kekurangan. Jangan hanya seperti orang munafik. Masuk kamar. Kalau saudara dalam penderitaan, dalam kebutuhan, di sini dikatakan, jikalau engkau berdoa, tetapi jikalau engkau berdoa, masuklah dalam kamarmu, tutuplah pintu, berdoakanlah pada Bapamu di surga yang ada di tempat tersembunyi. Kamu akan melihat yang tersembunyi. Bapamu akan melihat yang tersembunyi, akan membalas kepadamu. Minta bantuan doa itu penting. Tapi yang teramat penting, masuk kamar tanpa orang tahu. Bicara sama Tuhan. Tuhan, saya punya masalah, saya punya persoalan, saya punya tantangan, saya punya kebutuhan, saya kehilangan ini itu. Masuk kamar. Bukan datang kepada manusia dulu. Ya tidak salah. Tapi nanti harapannya keliru. Masuk kamar. Tuhan, aku punya masalah, aku punya hutang, aku punya butuh uang, aku punya ini. Masuk kamar. Bapamu yang tersembunyi melihat bahwa kamu sedang berdoa. Itu punya iman. Tidak punya harapan sama manusia. Tuhan. Saya pun sering seperti itu. Tadi sudah saya katakan. Ini tak gali dari pojok sana, pojok sini. Sampai ini terbeli, itu terbeli. Bukan karena apa-apa. Karena iman. Kalau saudara masuk kamar dan berlutut tanpa dilihat orang, yang melihat cuma Bapa di surga. Bapa di surga hancur hati. Tergerak hatinya. Bisa menyuruh siapa saja. Seperti Elia, burung nasar. Burung kesasar. Beri makan Elia, beri. Seperti murid-murid. Beli roti dari mana? Orang begitu banyak. Yang ada apa? Ada anak kecil bawa 5 ketul roti 2 ikan, bawa sini. Diberi makan lebih dari 12. Israel 40 tahun lamanya diberi, sing ngomel-ngomel mandek. Berhenti di padang belantara. Yang tetap tekun diem, wes ben, aku tak terima percaya. Lah akhirnya Tuhan masih diem, orang diketahui penderitaan oleh orang lain, yang tahu cuma Tuhan. Tuhan akhirnya tahu. Ini doa. Doa kepada Bapa yang tersembunyi. Saya seringkali mendengar kebutuhan. Ya kebutuhan saya juga. Saya kalau berdoa, ingat Elia, ingat Yusuf, ingat Ayub. Ayub berita apa? Apa memberitahu orang? Apa berarti? Diam. Istrinya tahu, masih sembahyang, masih berdoa, matilah kamu dan kutuki anakmu. Tapi Ayub, kamu orang gila ya.
Masa Allah dikutuki? Jadi punya masalah yang berat, yang sulit, yang sukar, masuk kamar Tuhan mendengar. Tuhan melihat kebutuhan, keperluan kita, masalah kita, sakit penyakit kita, usia kita, dimanapun berada. Kalau menangis sama Tuhan seperti anak kecil, dijawab oleh Tuhan. Untuk itu kita iman itu seperti apa? Doa itu harus bagaimana? Doa itu harus percaya. Orang yang dalam kesulitan, kesukaran tetap percaya dan tetap berdoa akan dijawab Tuhan dan diberkati oleh Tuhan. Sungguh. Ini pengalaman. Saya berkhotbah bersama. Saya nggak bisa seperti Budi. Dulu masih muda, ya bisa. Tapi sekarang sudah tua, mungkin saya berakhir. Saya seringkali berakhir. Kamu masih harus bisa. Kalau belum diangkat nyawamu. Saya tanya sama Elia, ada pendeta sudah tua, guru itu, ngomongnya udah masih pelayanan sampai mati. Saya percaya, siapa yang datang, yang tidak datang, diberkati Tuhan. Dimuliakan oleh Tuhan. Saudara, jangan lihat saudara. Pertama, enggak salah, saudara minta tolong itu enggak salah. Tapi pertama-tama nomor satu Tuhan yang bisa menolong, yang bisa membebaskan, yang bisa mencukupi, yang bisa memberkati, yang bisa memberi hidup. Itu hanya Tuhan. Siapa yang bisa membuat matahari? Tuhan. Untuk itu kebutuhan, masalah, persoalan saudara, percaya saja Tuhan pasti buka jalan dan memberkati saudara. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Haleluya. Saudara percaya masalah saudara beres? Amin. Bangkit berdiri. Saya serahkan nanti pada Budi. Kasih Yesus menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku di panjang jalanku. Kasih Yesus mengalir dalamku. Kasih Yesus. Menghiasi hati dan jiwaku. Dapat hidup tanpa kasih-Mu Saudara, saya kemarin ke dokter. Itu saja kalau tidak dituntun, Budi tidak bisa berjalan. Dituntun. Kalau saya bisa khotbah ini karena berkat Tuhan. Untuk itu sungguh saya tidak ngomong kosong, dituntun, dibimbing. Tanpa kasih Tuhan saya tidak bisa apa-apa.
mendoakan saya dan saya juga mendoakan saudara. Kasih Yesus, saya serahkan Budi. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti yang dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Tuhan Yesus Bapa yang baik, kami bersyukur kalau pagi ini Engkau izinkan kami setiap umat-Mu untuk datang kembali. Kami menghadap hadirat Tuhan, merendahkan diri di hadapan-Mu di bawah kaki Tuhan, membawa segenap kehidupan kami, tubuh, jiwa dan roh kami. Biar Engkau yang membentuk hidup kami makin hari makin berkenan. Jadikan kami menjadi bejana-bejana yang indah, yang mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih buat kesempatan pagi ini kami boleh menaikkan puji syukur kami di hadapan-Mu. Kami boleh memberikan harta benda yang Tuhan sudah percayakan dalam hidup kami untuk kami berikan buat kemuliaan nama Tuhan. Bahkan kami boleh ditaburi benih firman-Mu pagi ini. Kami diingatkan kembali bahwa kemampuan manusia terbatas. Kami hanya bisa mengandalkan Tuhan melalui doa-doa kami. Ketika kami menghadapi setiap pergumulan, ketika kami menghadapi setiap masalah yang Tuhan izinkan terjadi atas hidup kami hanya di bawah kaki Tuhan dengan doa-doa kami. Kami mengandalkan Tuhan saja dan kami percaya Engkau Allah yang lebih mengerti dan Engkau Allah yang siap menolong, memberikan jawaban, pertolongan tepat pada waktunya. Inilah hidup kami Tuhan, bentuk hidup kami supaya makin hari makin berkenan di hadapan-Mu. Berkati hamba-Mu yang sudah Engkau pakai untuk menabur benih firman-Mu pagi ini. Berikan terus kesehatan, berikan terus penyertaan Tuhan, bahkan hikmat daripada Tuhan untuk membawa setiap kami makin dekat, makin dewasa rohani kami, sehingga setiap umat Tuhan dipersiapkan menjadi mempelai-mempelai Tuhan yang siap berjumpa dengan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Pagi ini kami juga berdoa buat setiap umat-Mu yang sudah datang pagi ini. Kami bawa umat-Mu ke dalam tangan Tuhan. Engkau yang mengerti setiap kebutuhan, setiap keperluan, setiap pergumulannya. Maka Tuhan Engkau yang tolong, Engkau yang menilik, yang susah Tuhan hibur, yang ada beban persoalan baik dalam ekonomi, dalam keluarga, Tuhan buka jalan sehingga ada pertolongan Tuhan. Yang ada masalah keluarga, Tuhan juga Engkau menolong. Yang mengalami sakit penyakit kelemahan tubuh, Engkau sembuhkan di dalam nama Yesus. Yang sudah usia lanjut, berikan kesehatan, sukacita, damai sejahtera dan panjang umur daripada Tuhan. Yang merindukan pekerjaan, Tuhan buka jalan, ada pekerjaan. Yang memberikan pasangan hidup, beri pasangan hidup yang sepadan. Yang sekolah dan bahkan mempersiapkan sekolah, Tuhan juga sertai supaya masa depannya ada di tangan Tuhan. Yang terbaik Tuhan sudah sediakan. Terima kasih Bapak, kami percaya setiap umat-Mu ke dalam tangan Tuhan. Bahkan yang tidak bisa hadir pagi hari ini, tidak bisa berhimpun bersama-sama kami, mungkin ada kepentingan, ada keperluan, ada hal-hal yang lain yang mereka harus selesaikan. Kami percaya Tuhan Engkau juga memberkati mereka. Kami tetap berdoa yang tidak bisa hadir karena sakit, Bapak Parto, Ibu Parto, berdoa untuk Ibu Kini juga, untuk Ibu Paiti. Kami serahkan kepada Tuhan, Engkau yang menolong, yang menyembuhkan. Kuasa darah-Mu, kuasa bilur Yesus memulihkan mereka, menyembuhkan mereka. Terpuji nama-Mu Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Kami serahkan bangsa ini ke dalam tangan Tuhan. Berkati pemimpin bangsa kami. Kami yang meyakini dan mempercayai
bahwa mereka yang sudah Engkau tentukan menjadi pemimpin-pemimpin kami, mereka adalah wakil-wakil Tuhan. Maka Engkau yang campur tangan memberikan kepada mereka hikmat, memberikan kepada mereka penyertaan, bahkan roh takut akan Tuhan untuk menjalankan pemerintahan bangsa ini dengan baik. Campur tangan Tuhan ada atas bangsa ini, memberikan keamanan, damai sejahtera, sehingga bangsa kami dijauhkan dari setiap orang-orang yang berniat jahat, dari teroris. Engkau yang Tuhan memberikan damai sejahtera buat bangsa kami, bahkan juga kota kami di Wonogiri, di Prasimantoro ini Tuhan juga memberkati. Kami juga Tuhan mencurahkan pertobatan buat bangsa kami, supaya banyak jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Pakailah setiap gereja-gereja Tuhan ada menjadi terang dan saksi Tuhan, terutama tempat ini, gereja ini, biarlah tempat ini menjadi saksimu. Ada kuasa yang daripada Tuhan sehingga boleh membawa dampak yang baik, dan nama Tuhan dipermuliakan, dan kerinduan kami banyak jiwa datang kepada Tuhan melalui gereja di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami, seruan kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat penolong kami yang hidup. Kami sudah berdoa, sama saya yang percaya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Beberapa pengumuman yang sudah kami sampaikan untuk jadwal ibadah kita 1 pekan ke depan. Hari Rabu nanti ada ibadah doa di tempat ini jam 9 pagi sampai dengan selesai. Kemudian Kamis nanti ada persekutuan rumah tangga, komsel keluarga, nanti diminta di tempatnya Ibu Darsih Bapak Dianto. Ya, 6:30 kita akan kembali bersama-sama, ada persekutuan rumah tangga atau komsel keluarga nanti di tempatnya Bapak Dianto. Hari Jumat nanti ada Jumat ceria, anak-anak sekolah minggu bisa diantarkan kembali untuk kita bekali dengan benih firman Tuhan. Hari Sabtu nanti ada ibadah yud jam 5:30. Silakan pemuda remaja bisa datang bergabung, berhimpun untuk kita belajar bersama-sama takut akan Tuhan. Kembali kita akan bertemu hari Minggu, ada ibadah raya jam 9 pagi di tempat ini. Mengundang kembali Bapak Ibu semua bisa hadir bersama-sama dengan kami untuk kita bisa bersama-sama bertumbuh mempermuliakan nama Tuhan, dan nama Tuhan dipermuliakan. Ada kemarin jadi Pak, yang Pak Tumirin mau sampaikan sesuatu? Iya, silakan Bapak. Oh, minggu depan? Oh, masih ya. Jadi Bapak Tumirin ini nanti minggu depan lah ya, nanti mau berkata apa, menyaksikan apa ya, kita tunggu minggu depan ya, karena kemarin katanya minggu besok minta izin Mas Budi gitu ya. Ya jadi ya saya sangat sangat kemarin saya berkunjung ke tempatnya Bapak Tumir, rumahnya itu di Muntilan di dekat dengan Muntil ya. Oh iya, dekat dengan lereng-lereng gunung ya Pak ya. Ya, tapi udaranya asri sekali ya, udaranya asri sekali dengan beda ya, udaranya masih sejuk gitu ya. Hari selamat bergabung juga Bapak dengan Gereja Bethel Tabernakel Sawan Prasimantoro. Kita menyambut Bapak Ibu sekeluarga bisa bertumbuh bersama di tempat ini. Tuhan berkati. Itu yang boleh saya sampaikan untuk jadwal ibadah 1 pekan ke depan. Kita akan tutup dalam doa. Silakan Bapak Ibu bangkit berdiri. Bapak Gembala akan menutup dalam doa berkat. Pulanglah dan terimalah berkat rahmat dari Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus dalam pertukaran Roh Kudus menyertai saudara pulang, bahkan memberkati saudara di rumah tangga, di usaha, anak cucu keturunan itu tidak akan kekurangan, bahkan hidup dalam kelimpahan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mohonkan berkat ini. Bapa
Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati.